Halo, apa kabar? Balik lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 4, roda 2, dan hal-hal menarik lainnya yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. So, start your engine and let's drive! Brand otomotif asal China yaitu Chery Automobile ini menggelar event Chery International User Summit 2025 di markas besarnya di kota Wuhu, China dengan menghadirkan ataupun mengundang sekitar 3.000 penggunanya dari 80 negara di dunia. Nah, di event ini ada juga expo yang memamerkan produk-produk dari Chery Group termasuk dari sub-brandnya serta teknologi termutakhir. Saya sendiri berkesempatan untuk datang langsung ke sana untuk melihat lebih dekat seperti apa penyelenggaraannya. Berikut ini. Halo CNN Indonesia Drive, sekarang lagi ada di markas besarnya Chery Group, salah satu brand otomotif terbesar di China, dan kita lagi ada di kota Wuhu, kota kedua terbesar di Provinsi Anhui, Tiongkok. Nah, CNN Indonesia kebetulan diundang sama Chery Sales Indonesia buat menghadiri event Chery International User Summit 2025, di mana di sini ada lebih dari 3.000 orang yang berasal dari 80 negara, di mana negara-negara ini menjadi salah satu market ataupun pasar daripada Chery Group sendiri. Kita akan lihat ada apa aja di sini. Chery Group sendiri punya beberapa sub-brand yang beberapa diantaranya juga udah dijual di Indonesia, kayak misalnya Chery, terus juga ada Jaiku, Omoda, dan juga Lepas. Nah, sebenarnya Chery Group sendiri masih punya beberapa sub-brand yang kabarnya akan masuk ke Indonesia. Beberapa di antaranya ada iCar, terus juga ada Luxit, dan juga akan ada Exit. Buat yang belum familiar, kita bakalan jalan-jalan di sini karena di sini ada semua dan dipajang semua. Salah satunya adalah Luxit, sub-brand premium dari Chery yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi Huawei. Harusnya sih canggih ya. Nah, ini ada Luxit R7. Nah, di belakang saya saat ini udah ada sub-brand dari Chery yaitu iCar. Nah, iCar yang ada di belakang adalah V23. Ada yang warna orange dan juga yang warna biru. Di mana keduanya itu punya teknologi yang ramah lingkungan karena sama-sama menggunakan elektrifikasi. So, karena ini adalah mobil yang didesain untuk off-road dan juga petualangan, maka penempatan ataupun konsep area untuk showcase-nya dibuat seolah-olah ini adalah sebuah camping ground dan juga arena adventure. Kita lihat yuk lebih dekat lagi gimana desainnya. Kece ya. Nah, mobil ini dibekali baterai listrik yang bisa menempuh jarak antara 400 sampai dengan 550 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Dan ada dua tipe motor listrik, yaitu ada rear wheel drive dan juga ada all wheel drive. Dan di sebelah sini ada Omoda O7. Kita lihat yuk dari dekat, kayaknya ganteng banget nih. Nah, Omoda O7 ini bisa dibilang kakaknya dari Chery C5 yang udah masuk ke Indonesia ataupun Omoda 5 yang udah lebih dulu masuk ke Indonesia. Kita deketin deh. Deketin deh. Ini catnya matte dan licin banget. Terus kalau kita lihat desain belakangnya emang nggak beda jauh ya, atau satu tipe sama Chery C5 yang udah diperkenalkan di Indonesia kemarin untuk versi terbarunya. Lampunya ada kayak tanda petir-petir gitu, kayak lukanya Harry Potter, keren. Pasti kalau malam ini nyalanya bagus gitu. Terus juga di sini ada tulisan SHS yang artinya sudah menggunakan Super Hybrid System. Kalau di Indonesia tentunya jadi punya nama CSH ya, Chery Super Hybrid, dan udah ada emblem AWD-nya di sini. AWD itu artinya All Wheel Drive. Semua keempat rodanya ikut berjalan secara bersamaan. Interiornya bisa kelihatan di sini. Tuh. Walaupun kita nggak bisa masuk karena di lock, ternyata bisa. Bisa masuk, joknya udah elektrik, ada leg rest-nya, dan kemudi setirnya modern banget. Layarnya itu kira-kira sekitar 14 inci dan layar MID-nya itu kecil banget, tapi multi information display banget. Terus juga joknya
semi bucket seat. Ini pasti empuk banget dan terasa dipeluk sama mobil ya. Kita lihat gimana untuk jok belakangnya. Langsung bisa dibuka nih. Jok belakangnya juga empuk banget di sini. Cocok di Indonesia dan udah ada panoramic roofnya. Dan sekarang kita ada di showcasing place-nya Chery. Nah, belum pernah lihat kan Chery double cabin kayak yang ada di belakang ini adalah Chery Himla yang namanya terinspirasi tentunya dari nama Gunung Himalaya. Dari bentuknya, mobil ini adalah sebuah double cabin yang diperuntukkan untuk melakukan banyak hal outdoor. Seperti misalnya ini adalah Chery Himla untuk mesin diesel dan sudah dimodifikasi untuk dijadikan sebagai sebuah camper van karena di atasnya udah ada karten, terus juga bisa tidur di dalam situ, terus juga untuk bagian belakangnya udah dijadiin kompartemen ataupun tempat-tempat yang bisa menyimpan banyak barang. Ini juga ada tempat ganti baju ataupun toilet mungkin ya. Terus juga ini bisa naik ke atas dengan ladder yang ada di bagian belakangnya. So ini mobil yang multiguna banget. Dan selain itu Chery Himla juga punya varian EV-nya. Nah ini dia, nggak beda jauh secara body, tapi untuk kapabilitas dan juga untuk fungsinya masih sama, yaitu mengangkut banyak sekali barang dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk berpetualang, adventure, menjelajah dan lain sebagainya. Dan bahkan mobil ini lagi ngangkut sebuah helicam berukuran besar ataupun drone untuk kegiatan yang mungkin dikaitkan sama hal-hal yang cukup ekstrim. Ada teman-teman dari Indonesia, dari Jaiko. Oke. Oke, nah kita lagi bareng sama teman-teman dari Indonesia nih. Halo. Kira-kira udah nemu apa aja dan tanggapannya soal Chery International User Summit 2020 dari Om Jason dulu deh. Gua di sini udah nemu banyak banget mobil pastinya yang belum masuk ke Indonesia. Oke. Dan favorit gua sih lepas yang oranye tuh, cuma udah nggak ada L6. L6 ya? L6 secara proporsi indah banget. Oke, Gua gitu. suka. Nah, kalau Mas Ari dari Autofan? Kalau saya sih udah jelas J5 hybrid sih. Oke. Hybrid. Ya. Karena kita Alasannya dapetnya apa? yang EV ya. Karena yang di Indonesia kan katanya Sun akan yang EV dulu nih. Sementara kita di sini tuh bukan cuma ngelihat tapi juga nyobain yang versi hybridnya. Oke, nah selain produk-produk mobil, teknologinya sendiri di China ini khususnya dari Chery Group gimana nih? Favorit gua robot. Robot, iMoga ya? iMoga. Ya. iMoga. Mau dijadiin apa tuh nanti kalau misalnya punya? Pengen disuruh-suruh ya di rumah Suruh-suruh. ya. Bukan buat yang lain kan? Ngambilin paket, oh enggak dong. Enggak dong. Tapi yang juga nggak kalah keren, cuman emang belum direalisasiin sih. Buat nextnya kan, itu mereka bakalan punya charger yang wireless charger buat mobil. Oke, wireless charger dan juga katanya ada baterai listrik yang compact ukurannya ya. Jadi nggak segede yang zaman sekarang gitu. Bakalan kayak gimana ya? So kita bakalan jalan-jalan lagi nih ya, keliling Jalan-jalan lagi. Keren Sampai banget. malam. Sampai Sampai malam. malam Ya? kita di sini. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Dah. Nah, selain itu, sekarang kita udah ada di depan Chery Tiggo 8 CSH alias Chery Super Hybrid yang juga udah dijual di Indonesia. Dan ini showcase-nya bisa memperlihatkan bahwa ini adalah setir kanan yang sesuai sama mobil yang dijual di Indonesia pastinya, nggak setir kiri kayak kebanyakan mobil-mobil yang di display di sini. Terus di sini juga ada paket ataupun simulasi pengisian charging stationnya mulai dari wall box, terus juga untuk PCS, dan nanti bisa dicolokin ke mobil ini langsung. Walaupun mobil ini adalah sebuah hybrid, tapi karena dia teknologinya adalah plug-in hybrid, karena baterai listrik gede, jadi bisa dicas juga. Dan kalau misalnya kita mau ngisi bensin, bisa langsung ke SPBU aja. Kalau misalnya baterai listrik dan juga tangki BBM-nya penuh, mobil ini bisa nge-reach jarak sejauh 1.300 km. Jadi Jakarta Bali cuman ngisi satu kali energi aja, dicas sampai full dan juga diisi bensin sampai full. Wah, kita udah masuk ke dalam area indoornya di Chery International User Summit 2025 dan banyak banget hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari di sini. Tentunya akan banyak produk-produk dan juga teknologi-teknologi yang dipamerkan. Dan yang menarik ini di belakang adalah ada tulisan nomor 000001 dan ini adalah produk pertama daripada Chery sebelum akhirnya bisa menjadi sebuah brand yang besar sekarang dengan multi sub-brand yang mereka miliki. Kita lihat dari dekat yuk. Ini adalah Chery Full Wind.
Kalau di Tiongkok namanya Chery Fengyun, yang dibuat pertama kali pada tahun 1999 di kota Wuhu, Provinsi Anhui, China ini. Nah, lihat nih, ini ada tahun di mana mobil ini diproduksi, yaitu tahun 1999. Mobil sedan berkelir putih ini banyak banget tanda tangannya dan dikasih pembatas supaya kita nggak mendekat. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah heritage besar dari sebuah Chery untuk bisa berdiri seperti sekarang dan tidak melupakan sejarahnya bahwa mobil pertama dari Chery masih dipamerkan di sini. Lihat ini. Ini adalah baterai mobil listrik buatan Chery yang udah dibedah dan kita bisa lihat bagian-bagiannya secara seksama, mulai dari composite upper box di bagian atas ini nih. Nah, ini yang akan melapisi baterai mobil listrik dari bagian atas dan disambungkan dengan bodi ataupun rangka mobil. Jadi kayak gini nih. Nah, ini nih composite upper box-nya. Kalau misalnya dari satu baterai listrik itu bentuknya kayak gini kan. Nah, tapi kalau misalnya dibedah bentuknya kayak begini. Nah, lalu di bagian keduanya ada snake cold plate. Bentuknya kayak ular, makanya dinamain snake, supaya bisa masuk ke sela-sela daripada baterai sel yang ada di bawahnya. Fungsinya adalah untuk bisa memberikan pendinginan dari baterai listrik, terutama dari silinder selnya ini, supaya tidak terlalu panas dan mencegah terjadinya overheating. Nah, ini nih yang bagian utama dari sebuah baterai mobil listrik ataupun mobil hybrid ya. Ini ada baterai silinder selnya yang ukurannya kayak batu baterai tapi gede. Jadi itu tuh nggak bisa dipajang ataupun dipasang di jam dinding. Jangan salah. Nah, terus di bawahnya ini ada optical fiber sensor. Di sini tentunya akan ada electrical, sirkuit dan lain sebagainya supaya bisa memberikan sensor-sensor kalau misalnya kepanasan. Terus juga ada masalah hubungan pendek arus listrik, semua nanti diatasi di bagian ini. Terus juga ada self developed BMS. Bagian ini nantinya itu juga ada sejumlah teknologi-teknologi yang bisa mengatur pengisian daya, pengosongan daya, lalu juga balancing antara pengeluaran dan juga pemasukan energi supaya tidak terjadi kerusakan pada baterai listrik. Dan sebelah sininya juga ada beberapa teknologi-teknologi yang dihadirkan. Mungkin orang elektronik akan lebih ngerti, tapi secara prinsip ini akan menunjang daripada kerja si baterai listrik. Lalu di bagian bawahnya ada composite bottom guard. Ini adalah bagian yang paling kuat ataupun paling kokoh dari sebuah baterai listrik karena akan bertemu secara langsung dengan air, udara, jalan bergelombang segala macam. Jadi ketika mobil ini lewatin jalan rusak, tidak akan langsung merusak area baterai yang ada di dalamnya. Jadi semacam cangkang gitu. Dan setelah bagian-bagian baterai ini nantinya komplit, maka disusunlah jadi sebuah baterai utuh yang bentuknya kayak begini. Ini adalah platform atau sasis sebuah mobil hybrid yang bisa menggambarkan bagaimana arus listrik dan juga energi bolak-balik dan juga digabungkan antara mesin bensin yang ada di bagian depan serta baterai listrik yang ada di tengahnya disalurkan ke motor listrik dan juga ke rodanya secara langsung. Benar-benar teknologi yang canggih dan nggak biasanya kita lihat sehari-hari. Nah, selain itu, hal yang jadi daya tarik di event ataupun pameran ini adalah sebuah mobil masa depan yang ada di sini dan kita bisa masuk ke dalam mobil yang bentuknya kayak kapsul ini tuh. Jadi seolah-olah didatangkan dari masa depan gitu ya. Kita coba masuk yuk. Mobil ini rasanya kayak gimana? Nah, kita bisa duduk ke dalam sini. Dan begini sensasinya. Mobil ini punya panoramik. Terus juga ada layar di sini yang tentunya multiguna. Nah, tuh. Bisa melakukan banyak hal dan ini kayak video game ya. Terus juga jok empuk. Kalau misalnya taksi aja di masa depan kayak gini pasti seru banget. Nah, kalau kita jalan ataupun masuk ke ruang kemudinya, kita akan dihadapkan dengan sejumlah layar instrumen dan juga head unit yang multifungsi. Dan kalau misalnya saya bisa gambarkan, ini adalah layar head unit utamanya seperti ini. Ini ukurannya gede ya, mungkin kayak sekitar 25 ataupun 26,5 inci. Dan spionnya itu udah nggak pakai cermin lagi, melainkan pakai kamera reflektif yang ada di bagian luar situ. Terus kita bisa lihat dari dalam sini. Dan itu ada di bagian kanan dan kiri. Ini jelas banget dan HD. Harusnya kalau misalnya udah pakai teknologi kamera kayak gini, ketika hujan, basah, berkabut, itu udah nggak pusing lagi. Karena kalau misalnya pakai cermin kan kadang berembun, harus kita lap segala macam. Tapi dengan
teknologi kamera reflektif kayak gini sih udah punya teknologi yang bisa melihat dalam gelap, terus juga visibilitasnya juga harusnya lebih bagus. Terus juga di sini ada multi information display unit yang bisa ngasih informasi mengenai kecepatan, daya baterai, jarak tempuh, terus juga sensor-sensor. Dan mobil canggih gini biasanya udah dikasih lidar ya, ataupun radar yang bisa memberikan informasi kepada pengendara karena udah semi autonomous. Jadi bisa parkir sendiri, bisa mendeteksi ada mobil ataupun orang. Pokoknya ini canggih banget. Chery juga mengembangkan sebuah humanoid ataupun robot yang diberi nama Aimoga. Nah, robot ini punya banyak fungsi ke depannya. Salah satunya bisa dijadikan sebagai customer service di sejumlah dealership Chery, termasuk yang ada di Indonesia. Jadi ketika nanti kita datang, kita itu bisa langsung nanya tentang spesifikasi sebuah mobil, terus juga bisa tahu soal harganya dan lain sebagainya. Bahkan sebuah robot kayak gini bisa diajak salaman dan ngebuka pintu bagasi. Tuh, bisa dadah dia ternyata. Diajak dadah beneran loh. Kalau handshake bisa nggak salaman? Kalau salaman bisa nggak salaman? Salaman dong. Bisa diajak salaman dia ternyata. Keren banget tuh. Digenggam loh tangannya loh. Iya. Yeah. Pinter banget robotnya ternyata. So, selesai sudah jalan-jalan kita keliling area Chery International User Summit 2025. Kita udah lihat banyak banget perkembangan teknologi dari Chery Group, mulai dari produk pertama, teknologi apa aja yang dihadirkan, mesin, transmisi, lalu juga energi baru terbarukan, sampai produk-produk terbaru serta sub-brand yang beragam yang dimiliki sama Chery Group. Dari semuanya tadi, kira-kira mana nih yang paling kalian sukai ataupun mengubah pandangan Anda tentang industri otomotif dari China, khususnya dari Chery Automobile? Nah, kita akan mengakhiri perjalanan kita di Wuhu yang juga jadi markas besar Chery Group dan juga Chery Automobile ini. Sampai ketemu di pameran ataupun expo selanjutnya. Tetap tonton terus CNN Indonesia Drive bersama saya, Albi Pratama, Wuhu, China. Ini adalah Nissan Petrol, saingannya daripada Toyota Land Cruiser. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal mobil-mobil SUV leather frame zaman sekarang, tentunya udah ada Mitsubishi Pajero Sport dan juga Toyota Fortuner. Nah, tapi nggak ketinggalan nih, pesaingnya sama-sama dari Jepang, yaitu Isuzu, juga memperkenalkan MU-X terbarunya dengan formasi facelift. Kira-kira kayak gimana ya? Sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Kalau kita bicara mobil-mobil SUV, zaman dulu Toyota Land Cruiser hardtop ini nih yang jadi primadonanya. Tapi kalau zaman sekarang ngomongin SUV leather frame kan ada yang namanya Mitsubishi Pajero Sport dan juga Toyota Fortuner. Tapi nggak ketinggalan, Isuzu, saingannya dari Jepang, juga punya mobil yang nggak kalah jauh nih. Baru aja Isuzu melahirkan ataupun memperkenalkan Isuzu MU-X facelift terbaru. Kira-kira gimana ya performanya dan bahkan bisa loh diajak buat off-road-off-roadan. Berikut liputannya untuk Anda. Kali ini saya akan mencoba mobil yang baru saja facelift di tahun ini. Nah, karena mobilnya itu all-wheel drive atau 4x4, saya akan mencobanya langsung di lintasan off-road ini. Kita lihat yuk mobilnya. Isuzu MU-X termasuk dalam kategori SUV leather frame yang sangat bisa dikendalikan di medan yang berat. Model terbarunya kini telah dilakukan facelift dan baru di-launching pada Gias 2025 lalu dengan beberapa perubahan di bagian eksterior. Grillnya kini terlihat lebih garang dan modern. Lampu depan sudah menyatu menggunakan LED DRL dan lampu bilet. Terdapat tempat untuk fog lamp, namun Isuzu tidak mengisinya dengan lampu dan juga terdapat sensor di bawah lampu. Logo Isuzu pun kini berpindah di atas grill depan. Di bagian belakang terdapat sedikit perbedaan. Lampu belakang menampilkan desain yang baru dan berbeda dari sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat tambahan diffuser di bagian bumper bawah. Dibekali mesin 1900 cc, mobil berpenggerak 4 roda ini terasa sangat enteng dalam melintasi berbagai rintangan. Meski berada di kelas yang sama dengan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, namun Isuzu MU-X dinilai memiliki keistimewaan tersendiri. Kemampuannya dalam menerabas berbagai medan perjalanan membuat mobil ini layak untuk mendukung mobilisasi di kawasan pertambangan, perkebunan, maupun perhutanan. Ground clearance yang tinggi menjadikan pemilik mobil ini tetap tenang dalam menghadapi berbagai rintangan. Sementara, suspensi double wishbone yang dipakai memberikan kenyamanan bagi para penumpang saat melewati medan yang ekstrim. CEO Astra Isuzu, Irwan Nawir mengatakan kehadiran MU-X facelift ini direspon pasar cukup positif. Kami dengan facelift ini tentu berharap begini, ya kami bisa memberikan harapan-harapan customer ya, melakukan penyegaran, memberikan satu perubahan-perubahan. Dengan demikian kami juga bisa memenuhi ekspektasi customer dengan new model walaupun memang masih minor change ya. Dan dengan demikian kami melihat bahwa perubahan ini bisa diterima oleh khususnya customer Isuzu. Isuzu menekankan pelayanan purna jual yang tentunya menggarap pasar konsumen setia, terlebih mesin Isuzu dikenal bandel dan mudah perawatan. Ya Mas, jadi kita di Isuzu ini punya cukup banyak line up layanan yang sampai ke pelanggan. Yang pertama adalah kita mesti menyesuaikan dengan kebutuhan customer tersebut. Secara umum bahwa layanan-layanan andalan kita adalah yang kita banggakan sampai sekarang adalah kita bisa melayani di tempat dimanapun customer itu berada. Baik itu yang kejangkau dari cabang kita atau yang itu jauh di tempat-tempat yang nggak kebayang. Selain Isuzu MU-X, dalam acara ini juga terdapat D-Max yang dapat diuji coba dalam lintasan off-road. Memiliki basic yang sama dengan MU-X, D-Max menggarap segmen double cabin yang lebih dekat dengan para pekerja tambang. Isuzu D-Max sendiri berkompetisi dengan Mitsubishi Triton dan juga Toyota Hilux di kelasnya. Chery Sales Indonesia merayakan penyerahan 1000 unit Tigo Cross CSH Hybrid kepada konsumen di bilangan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Oktober. Acara ini digelar secara simbolis sekaligus menunjukkan eksistensi dan komitmennya untuk menggarap pasar mobil Indonesia. Brand Chery saat ini menduduki posisi pertama penjualan mobil dengan brand dari Cina di Indonesia. Budi Darmawan, Sales Director PT Chery Sales Indonesia mengatakan pihaknya serius dalam menggarap pasar Indonesia dan nantinya Indonesia juga akan menjadi basis ekspor mobil Chery ke negara lain. Garap pasar Indonesia dan nanti Indonesia juga akan menjadi basis ekspor untuk negara lain. Seperti itu. Sifatnya itu adalah kita melakukan kerjasama dengan Handal dan nanti kedepannya akan ada pengembangan baik berupa pembuatan line baru yang khusus untuk Chery. Saat ini memang semua mobil Chery sudah CKD. TKDN-nya minimal 40%. Chery Sales Indonesia menilai market di Indonesia sangat potensial sehingga Chery akan memenuhi kapasitas produksinya sendiri di dalam negeri. Chery sendiri merupakan induk dari beberapa brand mobil dari Tiongkok seperti Omoda, Jayco, Lepas, dan tentunya Chery. Sebelum punya mobil-mobil impian kayak yang ada di garasi ini, tentunya pria-pria yang menjadi seorang petrolhead tentu juga punya terlebih dahulu mainan miniatur ataupun diecast kayak begini nih. Nah, bicara soal diecast, pameran Indonesia Diecast Expo 2025 ini kembali digelar di ISBSD Tangerang, Banten, yang mana ini menjadi salah satu sarana pertemuan dari para pecinta diecast mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut liputannya untuk Anda. Geliat komunitas kolektor miniatur otomotif kembali terasa dalam gelaran Indonesia Diecast Expo 2025. Pameran tahunan yang berlangsung di ISBSD City ini menjadi surga bagi pecinta diecast dari berbagai usia dan komunitas. Ribuan koleksi miniatur dipamerkan dan diperjualbelikan di pameran ini. Mengusung tema Back to the Days, penyelenggara ingin membangkitkan lagi suasana nostalgia dan semangat silaturahmi sesama diecaster tanah air. Di mana Back to the Days itu kita ingin mengembalikan di mana masa-masa event kita itu dijadikan sebagai lebarannya diecaster di Indonesia. Bisa dibilang dan bisa diklaim kalau kita ini terbesar di Indonesia, bahkan di South Asia, bahkan ada yang mengklaim juga di dunia.
Di tahun ini, IDE melibatkan kerjasama dengan 60 brand dan ada 70 traditional seller seluruh Indonesia. Selain itu, ada 6 retailer, 12 partnership, dan 21 booth kolektor dan komunitas yang hadir di IDE 2025. Berbagai miniatur langka juga dipamerkan. Bahkan sebagian miniatur dilukis secara manual dan diproduksi terbatas menjadi buruan para kolektor lokal maupun mancanegara yang datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, hingga Amerika Serikat. Antusiasme pengunjung sudah terlihat sejak pagi. Ribuan pecinta diecast dari berbagai daerah memadati area pameran. Mereka tak hanya berburu koleksi langka, tetapi juga menjadikan acara ini tempat berbagi hobi dan cerita antar generasi. Seperti Anggi yang menikmati koleksi langka pameran sambil berbelanja bersama suami dan anaknya. Happy karena tahun ini temenin suami. Jadi tahu kan yang ngeluarin mah suami. Tapi bagus sih koleksinya lengkap rare. Hobi ini nggak ada limitasi umurnya. Mungkin kalau misalkan untuk yang dewasa seperti suami saya dan saya, itu tuh kayak balas dendam di masa kecil pengen beli A, B, C, D, E, terus baru terlaksananya sekarang. Kalau buat anak-anak, yang penting anak-anak tahu kalau misalkan itu barang untuk dikoleksi akan ada nilainya di masa depan. Tak hanya pameran miniatur, berbagai aktivitas seru juga mewarnai acara. Mulai dari taksi drift bersama garasi drift dan popres, lelang hingga Sunday Morning Ride yang melibatkan kolektor mobil 1 banding 1 seperti RWB Jakarta dan Morris Mini Club yang konvoy menuju lokasi pameran pada hari Minggu pagi. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai booth menarik, salah satunya susunan diorama ini yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mengabadikan diecast favorit mereka dengan berbagai latar. Tersedia juga area bermain kreatif yang ramah untuk anak-anak. Fajar Bolivia, Tangerang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.